materi gelombang dan galiran gelombang dan bunyi. Yang peserta yang pertama, kalian bisa membuka artikel ataupun atau nanti di sini ada media pembelajaran juga berupa video. Kemudian nanti ibu siapkan kertas ini buat kalian bikin map ya. Ini boleh kita silakan alat saya juga boleh dipakai ya. Oh iya, ada balonnya di sebelah mana? Boleh buat ini yang warna ini ya. Bebas ya, kalian bisa kreatif seperti ya. Jadi ya, jadi selanjutnya silakan kalian di sini ada video pembelajaran atau nanti mungkin ada juga yang mau bikin kalian lewat artikel. Di sini punya video ya. Silakan disimak video pembelajarannya. Tulis apa yang kalian penting, kemudian ditulis di mindmapnya ya. Silakan disimak, diperhatikan dan dicatat. Saya silakan lihat dulu. Di kelas itu mulai berbicara tugas mereka kali ini kita sudah dan cahaya. Video ini khusus akan membahas tentang keterampilan. Sudah jadi sebelum kita masuk ke materi jauh akan terlihat dengan tekanan antara satu senang kita dengan senang yang lain itu bisa menimbulkan suara yang indah. Karena itu, banjur atau peluru jika digerak bolak-balik ke kiri dan ke kanan seperti ini juga akan menimbulkan getaran. Jadi dalam gerakan getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik setimbangnya. Coba kalian perhatikan baiknya. Di sana ada kandungan batu dan juga bekas. Perhatikan yang batu dulu. Ada titik A, titik B, dan titik C. Ketika batu itu masih belum bergerak, artinya dia masih berada di titik B. Itu artinya batu masih berada di titik setimbang. Jadi titik B itu bukan titik setimbangnya. Begitu batu ditarik ke titik A, maka dia akan bergerak melalui titik B, kemudian ke C, kemudian ke B, dan kembali ke A. Nah, gerak bolak-balik inilah yang disebut dengan getaran. Begitu juga dengan bekas ini. Gerak bolak-balik pada bekas ini juga disebut dengan getaran. Contoh peristiwa getaran dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita yang ketik, kemudian ketika titik bangun, dan juga kalian juga bisa lihat ada jam pendulum. Jam pendulum itu jam-jaman dulu ya. Kalau sekarang kan kalian menggunakan jam sudah menggunakan baterai. Kalau zaman dulu masih menggunakan pendulum yang memanfaatkan gaya gravitasi. Baik, kembali ke Bandung. Tadi kalian sudah mengenal istilah titik setimbang. Titik setimbang itu kalau dilihat di Bandung itu ada di titik B. Titik di mana benda belum bergerak. Kemudian ada istilah simpangan. Simpanan itu merupakan jarak antara kedudukan benda ketika dia bergetar dari kedudukan titik setimbang. Kemudian dikenal juga istilah amplitudo. Amplitudo ini apa? Amplitudo ini merupakan simpanan terjauh ketika benda ini bergetar. Jadi lanjut ya, coba perhatikan. Ketika kalian sudah paham bahwa ketika benda ini bergerak, dia ada di posisi setimbang itu titik B. Ketika kalian tarik batu ini ke arah titik A,
kemudian kalian lepaskan, maka kalian akan bergerak ke titik B, kemudian ke titik C, kembali lagi ke titik B, kemudian kembali lagi ke titik A. Nah, itu dinamakan satu putaran. Jadi dari titik A, B, C, B, A itu dikatakan benda itu sudah mengalami satu getaran. Bisa dipahami? Kalau setengah getaran dari mana? Kalau setengah getaran di setengahnya dari A, kemudian ke B, kemudian ke C, itu artinya setengah getaran. Paham ya? Baik, lanjut ke periode dan frekuensi getaran. Periode getaran itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Secara matematis dinyatakan sebagai T sama dengan T per M atau T sama dengan 1 per F. Sedangkan frekuensi itu merupakan banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Secara matematis dinyatakan sebagai F sama dengan M per T atau F sama dengan 1 per T. Dengan T besar itu periode ya, satuannya sekon atau detik. Kemudian F itu frekuensi, satuannya Hertz. T kecil itu waktu, satuannya sekon atau detik. Dan M itu banyaknya getaran. Supaya lebih jelas, coba perhatikan contoh soal berikutnya. Sebuah ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon, berarti 60 kali M. Dalam waktu 15 sekon, berarti ini T ya, T kecil 15 sekon. Jadi diketahui M sama dengan 60 kali, T-nya sama dengan 15 sekon. Kemudian pertanyaannya, hitung periode dan frekuensi ayunan tersebut. Jadi berikutnya A itu periode atau simbolnya T besar, yang B frekuensi simbolnya F. Jawab. Untuk yang A, masukkan langsung ke rumusnya. T sama dengan T per M. T kecilnya adalah 15, M-nya ada 60. Maka dimasukkan 15 per 60 sama dengan 0,25 sekon. Kemudian untuk B ditanya frekuensi bisa dimasukkan ke rumus yang satu atau dimasukkan ke rumus yang kedua. Kalau mau ke rumus yang pertama, F sama dengan 1 per T, jadi langsung 1 per periode yang tadi sudah dicari tadi 1 per 0,25. Jawabannya Oke. Selanjutnya ini materi pertama tadi ya, mengenai getaran. Silakan, sudah mulai bisa langsung ditulis ya. Tadi sudah menggunakan satu materi mengenai getaran. Jadi yang satu bisa mulai langsung berbagi tugas, yang satunya langsung dimulai tugasnya. Yang satu lagi dapat boleh bisa mencari sumber lainnya kalau misalkan ada kurang lengkap. Selanjutnya ini ada satu lagi mengenai gelombang. Jangan sebab ya. langsung saja kita mulai. Baik, sebelum masuk ke lebih jauh, nanti kalian melempar batu ke dalam sungai atau dalam kolam. Apa yang terjadi? Yang betul, kalian akan melihat adanya pola gelombang pada permukaan air kolam. Kemudian, seandainya di atas air kolam itu ada beberapa sampah dan daunan, tentu daun-daun itu akan bergerak naik turun. Padahal Kalian pernah lihat ikan? Ya. Kalau kalian lempar batu ke air yang tenang, apa yang terjadi? Batu itu jatuh ke dalam Ya betul, batunya masuk ke dalam. Tapi ada tuh. Energi yang dihasilkan dari lemparan batu tadi akan menambahkan segala penjauhan, sehingga akan terlihat memperhatikan. Dan tentunya jika ada dedaunan di sekitar situ atau di tepian kolam, dia juga pasti akan ikut bergerak. Begini study help you don't have to second guess. Check your Ada ikan dulu. trustworthy solutions. Biasa kalau di sini sudah ada ikan ya, biar kalian bisa dulu. Lanjutkan, silakan. Boleh di langsung di. Contohnya ada gelombang paling, kemudian gelombang air laut, gelombang bunga, dan lain sebagainya.
jenis gelombang. Berdasarkan energinya, gelombang bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetis. Gelombang mekanis itu merupakan gelombang yang memerlukan medium atau perantara untuk merambat, misalkan gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan medium atau perantara untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Kemudian berdasarkan hal-hal yang bertanya, gelombang itu dibedakan menjadi dua, ada gelombang transversal, ada juga gelombang longitudinal. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang merambat tegak lurus ke arah ketalnya. Contohnya adalah gelombang tali dan gelombang air. Coba kalian perhatikan gambar ini. Hal-hal yang perlu kalian ketahui ya. Yang ini namanya bukit gelombang. Kemudian yang ini namanya lembah gelombang. Nah, yang dikatakan satu panjang gelombang atau panjang gelombang itu merupakan jarak satu bukit dan satu lembah. Jadi satu panjang gelombang itu dari sini ke sini. A, B, C, D, E, dan itu satu panjang gelombang. Atau bisa juga dari B turun ke D, kemudian ke F. Bisa juga. Jadi B, C, D, E, F. Itu juga bisa dikatakan satu panjang gelombang. Kemudian kalau setengah panjang gelombang bagaimana? Kalau setengah panjang gelombang yang tinggal satu bukit atau satu lembah. A, B, C bukit saja atau C, D, E lembah saja. Paham ya? Kemudian, dari titik B ini ke bawah, dari sini, ini dinamakan amplitudo atau simpanan gelombang terjauh. Paham ya? Kemudian masuk ke gelombang yang longitudinal. Gelombang longitudinal ini gelombang yang merambatnya sejajar dengan arah depannya. Contohnya ada gelombang siliki atau gas, gelombang plasma, dan gelombang bunyi. Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Ini ada gambar bergas yang kalian ketahui. Nah yang ini merapat-rapat ini namanya rapatan. Yang longitudinal ini namanya gegaran. Yang dikatakan satu panjang gelombang atau panjang gelombang pada gelombang longitudinal itu adalah jarak dari satu rapatan dan satu gegaran. Paham? Baik, kalau sudah paham, kita masuk ke periode frekuensi dan cepat lambat gelombang. Yang pertama, periode gelombang terlebih dahulu. Periode gelombang itu merupakan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu gelombang. Secara otomatis bisa dinyatakan sebagai T sama dengan T per N atau T sama dengan T per F. Sama seperti kita kemarin di periode C itu waktu dan M ini banyaknya gelombang. F frekuensi. Lanjut, frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang ini merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik. Secara otomatis dinyatakan sebagai F sama dengan 1 per T atau F sama dengan T per T. Kemudian cepat lambat gelombang itu merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam satu satuan waktu. Secara otomatis dinyatakan sebagai V sama dengan lambda per T per periode atau V sama dengan lambda per F. V ini cepat merambat gelombang, satuannya meter per sekon. Kemudian lambda ini panjang gelombang, satuannya meter. T itu periode, satuannya sekon. F itu frekuensi, satuannya juga sekon. Kalau T kecil. Oke, cukup. Nah sekarang gimana tadi? Ini pembacanya cukup paham? Serius. Silakan.
dipindahkan ke sini buat scan mungkin dari mind map-nya. Tahu kan mind map? Oh ya, kayak peta masuk itu, tapi bisa ditambah gambar-gambar untuk warnanya itu. Kan banyak lokasi. Ya. Boleh ya, misalkan tadi video pembelajarannya kurang paham, bisa kalian dan juga di internet artikel ada di Google artikel-artikelnya bisa. Karena kalian berapa ini. Jalan. Kita dari bawah ya.